Kita tuh perlu banget nggak sih pakai sunscreen gitu loh, Dok? Sunscreen ini sifatnya protecting. Nah, jadi sunscreen ini kita perlu pakai setiap hari gitu karena sedikit banyaknya pasti kita terpapar oleh sinar UV. Hai, welcome back to Sita Entertainment. Episode kali ini aku kedatangan dokter yang cantik banget ya. Sampai agak minder gitu loh tadi. Ya ampun, ini dokter apa dokter? Kita tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Dewi Murni. Yeay! Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Aduh, maaf nih jadi merepotkan. Dokter ini sibuk banget loh. Salah satu dokter di Dokter Hub. Nah, kemarin kan dengan Dokter Gary, sekarang Dokter Dewi, karena kita mau ngebahas tentang seputar kecantikan. Karena Dokter Dewi ini adalah dokter estetik gitu. Nah, Dok, sebelum mulai nih, dokter apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Ya Allah, Dok. Sehat, Dok. Dok, mau nanya tentang ini sih, Dok. Kan sekarang lagi ngetrend banget ya, Dok, tentang glowing gitu kan. Pokoknya Indonesia tuh harus glowing. Nah, gimana sih, Dok? Kita tuh perlu banget nggak sih pakai sunscreen gitu loh, Dok? Iya, jadi sunscreen ini merupakan bagian terpenting sih untuk basic skincare karena sunscreen ini sifatnya protecting. Nah, jadi sunscreen ini kita perlu pakai setiap hari gitu karena sedikit banyaknya pasti kita terpapar oleh sinar UV atau walaupun kita di dalam ruangan pun gitu ya. Kita tetap dapat sinar UV itu dari pantulan jendela seperti pantulan itu. Jendela, Dok? Iya, jadi kalau ketutup kayak gini bisa, Dok? Bisa ya, sedikit jadi harus ngumpet. Dari gadget juga bisa. Dari gadget bisa. Iya. Tuh, dari gadget bisa. Iya, terus Dok, Dok, kalau dari lampu misalnya lampunya yang belum LED juga sedikit banyaknya ada UV-nya juga. Ada UV-nya juga, Dok? Iya. Jadi, saya recap-nya, Dok. Dari sinar matahari bisa. Dari handphone bisa. Iya. Terus dari lighting yang belum LED, kebetulan dia LED semua, Dok. Itu juga bisa, Dok? Bisa. Aduh, itu dampaknya kan apa gitu, Dok? Iya, Dampaknya, Dok? dampak dari sinar UV sendiri sih, dia kalau porsinya sesuai, itu bisa membantu seperti stimulasi vitamin D dan segala macam di dalam kulit kita. Nah, tapi kalau misalnya berlebihan, dia jadi destruktif sifatnya, artinya jadi merusak seperti itu. Jadi bikin kulit kita hiperpigmentasi, kemerahan dan segala macamnya. Gitu. Dok, izin, Dok, hiperpigmentasi itu yang jadi hitam itu ya, Dok? Iya, jadi ya bikin kulit jadi kusam juga seperti itu. Aduh, jadi nggak glowing dong. Iya. Terus, Dok, mau nanya lagi nih, Dok. Yang bagus itu sebenarnya SPF tuh berapa sih, Dok? Kan ada tuh, Dok, misalnya gini, iklan-iklan tuh ya, Dok ya, SPF 100, 10, SPF 50. Nah, kadang-kadang kita orang awam, terutama saya nih, Dok ya, bagusnya tuh berapa sih, Dok, sebenarnya? Ya, jadi SPF itu kan sun protecting factor. Jadi semakin tinggi SPF suatu sunscreen itu menunjukkan seberapa lamanya si sunscreen tersebut untuk memproteksi wajah kita. Oh. Iya. Nah, terus ini, Dok, kan ada juga tuh, Dok ya, kalau misalnya sekarang iklan-iklan di TV atau di sosmed gitu, kalau misalnya tentang kita tuh pakai sunscreen itu kalau misalnya abis sholat nih, Dok, abis wudhu gitu ya, harus di-apply ulang gitu, Dok. Itu emang perlu ya, Dok ya? Iya, perlu, karena kalau misalnya terbawa air gitu kan, pasti kan dia ada luntur, seperti itu. Dan SPF sendiri misalnya SPF 30 nih, dia memproteksi kulit kita itu terhadap UVB ya, itu sekitar 300 menit. Jadi kurang lebihnya 4-5 jam saja gitu. Bahkan kalau nggak kena air pun, dan sudah lewat dari 5 jam, kita reapply lagi. Harus di-apply lagi? Iya, kalau kita mau tetap terproteksi. Oh, terus ada juga yang bilang harus pakai 2 jari gitu loh, Dok. Bener nggak sih, Dok, harus? Kalau itu sih technical aja. Oh, technical aja ya, Dok ya. Berarti yang penting tetap dipakai ya, Dok ya. Tetap dipakai. Gitu. Nah, tunggu dulu nih, Dok. Ada juga pertanyaan dari netizen nih, Dok. Kemarin ada, jadi kebetulan sebelum saya berbincang sama dokter nih, saya taruh dulu nih di Instagram dan lain-lainnya gitu. Pertanyaan dari mereka nih, Dok. Pakai make up dulu atau sunscreen dulu? Kan pertanyaan netizen nih. Bingung. Iya. Jadi kalau pastinya sunscreen dulu. Sunscreen dulu. Iya, karena sunscreen kan protecting. Nah, sedangkan kalau makeup itu sifatnya covering. Jadi kita harus protecting dulu sebelum kita cover. Sedangkan di makeup itu kadang-kadang kan ada yang sudah ada mengandung UV gitu, berarti tetap harus ya, Dok? Kalau dia memang sudah termasuk
SPF, maksudnya sudah termasuk ada sunscreen-nya, nggak masalah. Oh, Boleh langsung. oke dok. Selain melindungi dari paparan sinar matahari, apakah sunscreen bisa mencerahkan kulit? Nah, Iya. ini dok. Jadi pastinya kalau biasanya kandungan sunscreen itu dia sudah termasuk ada pencerahnya seperti niacinamide gitu ya. Biasanya ada, dan kalau secara tidak langsung sih, kalau kita tidak terpapar UV itu kulit kita akan lebih pigmentasi kulitnya lebih terjaga gitu. Jadi pastinya lebih menjaga aja sih, bukan lebih cerah ya gitu. Oh, lebih menjaga ya dok, lebih menjaga. Lebih menjaga. Nah, nih kan sahabat Sita udah tahu nih ya, berarti kan sebenarnya tuh kita boleh terpapar matahari, tapi harus dijaga karena selain paparan langsung dari matahari, mereka juga bisa tembus tuh, ya kan, di jendela-jendela kecil kita. Terus bisa juga dari radiasi handphone, apalagi kan kayaknya kita nggak bisa lepas lagi dari handphone. Dan ditambah dengan lampu-lampu ini kan nggak semuanya nih udah LED. Nah, jadi kalau LED tuh insya Allah aman ya dok ya? Iya, lebih aman untuk UV-nya ya. Berarti intinya adalah harus dijaga gitu. Oke, makasih banyak ya dokter atas waktunya. Ini sangat amat bermanfaat. Nah, teman-teman sahabat Sita, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe. Thank you.